Halo semua, perkenalkan, nama saya Andriano dari jurusan Teknik Elektro kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih itu limbah elektronik. Oke, limbah elektronik adalah limbah yang berasal dari peralatan elektronik. Biasanya mengandung berbagai material dan sebagian besar beracun, sehingga berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Terus, apa bahaya limbah elektronik bagi manusia dan lingkungan? Limbah elektronik memiliki kandungan bahan berbahaya dan kadmium sebagai material yang tak bisa diuraikan oleh alam. Logam berat ini bisa mencemarkan dan merusak lingkungan. Membakar limbah elektronik bukanlah solusi terbaik, karena jika terkena hawa panas, senyawa kimia dalam barang-barang elektronik ini bisa menciptakan senyawa bersifat karsinogenik alias bisa memicu kanker. Bagaimana cara pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik? Pertama, pengumpulan bekas elektronik. Kumpulkan elektronik yang sudah tidak bisa digunakan pada suatu tempat. Jangan langsung dibuang ke tempat sampah hingga tercampur dengan sampah rumah tangga. Kedua, pemilahan sampah elektronik. Pemilahan sampah elektronik bertujuan untuk memisahkan agar lebih detail dan mudah menentukan langkah pengolahannya. Ketiga, perbaikan sampah elektronik yang terpilih. Perbaikan sampah elektronik yang terpilih bertujuan membuat alat elektronik menjadi bermanfaat kembali atau masih bisa direparasi. Keempat, daur ulang. Tahap ini biasanya perlu dilakukan oleh perusahaan tertentu yang memang fokus mengurus pengolahan daur ulang sampah elektronik. Timah terbukti bisa mempengaruhi kecerdasan kognitif dan mengakibatkan hiperaktivitas. Merkuri bisa mempengaruhi kemampuan ingatan dan melemahkan otot, baik bagi manusia maupun hewan. Kadmium bisa berdampak buruk bagi paru-paru dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Logam berat bisa mencemari air tanah sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Jadi, pengelolaan e-waste dengan benar sangatlah penting. E-waste harus dikelola menggunakan fasilitas dan teknologi pengolahan yang tepat dan teruji, serta dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional yang kompeten. Hal ini juga sangat disadari oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai gambaran, data yang dirilis United Nations University bertajuk The Global E-Waste Monitor tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang Indonesia rata-rata membuang e-waste sekitar 3 kg. Artinya, bisa diprediksi jumlah timbunan e-waste di Jakarta adalah sekitar 31 kiloton. Sebuah jumlah yang besar, sehingga sudah seharusnya dikelola dengan serius. E-waste ini adalah limbah, ya. Apapun kalau disimpan di rumah, disimpan di gudang dan lain-lain, itu tetap menjadi limbah. Kalau e-waste tidak dibersihkan, itu akan menjadi sampah juga di tiap-tiap rumah. Kita khawatir nanti malah limbah ini akan membawa dampak bagi si penghuninya. Misalnya kita tahu di dalam e-waste ini ada timbal, ada merkuri, ya, ada zat-zat yang lain yang justru bisa membahayakan mungkin dalam jangka waktu yang lama bagi si penghuninya. Kami saat ini sedang mengupayakan program melakukan pengumpulan terhadap limbah-limbah elektronik khususnya yang ada di rumah tangga. Tadi seperti handphone bekas, televisi, dan lain-lain yang kita akan lebih ditreatment bagaimana terhadap limbah e-waste ini. Ada pertanyaan warga Jakarta kepada saya, kalau kami harus mengumpulkan e-waste ini kemana Pak? Kita harapkan nantinya mereka mau secara sadar mengumpulkan limbah elektronik ini. Salah satunya kami punya armada angkutan kebersihan yang bisa menjangkau di semua wilayah DKI Jakarta. Kami juga bekerjasama dengan PPLI membuka drop box di contohnya di Car Free Day di Tamrin Sudirman, ya kan? Atau kami juga menerima kiriman-kiriman e-waste ke kantor kami di Cililitan. Kita inginnya ke depan Jakarta menjadi kota yang manusiawi, Jakarta menjadi kota yang memberikan layanan publik kepada masyarakatnya dalam berbagai aspek, termasuk menghindari dari dampak e-waste. PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI, mitra Pemprov DKI dalam pelaksanaan program pengelolaan e-waste adalah perusahaan yang telah lama berfokus pada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
PPLI memiliki pengalaman dan kompetensi untuk membantu Pemprov DKI mengelola limbah e-waste secara aman dan profesional. Pengolahan e-waste dilakukan melalui serangkaian proses kerja. Setelah sampah e-waste dikumpulkan dari masyarakat, sampah-sampah e-waste ini kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya seperti mesin cuci, TV, handphone, dan alat elektronik lainnya. Setelah dipilah, e-waste kemudian dibongkar sampai komponen terkecilnya yang kemudian juga dikelompokkan sendiri-sendiri. Komponen-komponen yang telah dikelompokkan ini kemudian masing-masing diolah secara terpisah melalui proses yang aman dan teruji. Sebagian komponen dimasukkan ke proses daur ulang sehingga bisa digunakan kembali baik untuk keperluan yang sama ataupun untuk fungsi yang sama sekali berbeda. Sebagian komponen yang memang sudah tidak bisa didaur ulang kemudian diolah lebih lanjut secara stabilisasi dan enkapsulasi sebelum masuk ke dalam fasilitas pembuangan akhir sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi, sekarang sudah jelas kan betapa pentingnya program e-waste ini? Pengelolaan e-waste yang benar dan profesional menjamin bahwa tidak ada limbah berbahaya yang tersisa dan setiap komponen e-waste dapat diolah dengan efisien. Sehingga lingkungan sekitar kita bukan hanya menjadi bersih, tetapi juga aman bagi kesehatan kita dan keluarga.